Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Hadriani dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5A reguler. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai mahar. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan ketika pernikahan. Dalam kompilasi hukum Islam sendiri, pada pasal 1 menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dasar hukum wajibnya menyerahkan mahar yaitu pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, yang artinya, dan berikan mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Mahar tidak hanya identik dengan uang. Mahar dapat berupa benda yang berharga seperti emas, uang, atau yang lainnya. Mahar juga bisa berupa ilmu atau hafalan Al-Quran, seperti dalam hadis, bergegaslah dan ajarkanlah dia 20 ayat, maka dia resmi menjadi istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga pada kompilasi hukum Islam, pasal 30, menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Muncullah pertanyaan, apakah ada batasan mahar dalam hukum Islam? Jawabannya tidak ada. Tidak ada batasan khusus tentang besaran mahar dalam hukum Islam. Ketentuan mahar adalah segala apapun yang sah dijadikan alat tukar, yang terdapat juga pada pasal 33 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam. Di situ juga menyebutkan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam keterangan lain, Rasulullah SAW juga menyinggung sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Lalu, apakah mahar itu perlu disebutkan dalam akad nikah? Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Dan apabila mahar tidak disebutkan sewaktu akad nikah, maka nikahnya akan tetap sah. Tujuan pemberian mahar adalah sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, serta sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Juga pada hakikatnya, tujuan pemberian mahar adalah untuk memberikan tanggung jawab yang besar kepada suami untuk menafkahi kehidupan setelah hidup berumah tangga. Mahar ini adalah hak yang murni yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai mahar. Pesan untuk kita semua adalah berikanlah mahar kepada calon mempelai perempuan yang tidak merendahkannya dan juga tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.